bahwa tubuh zahir ini bukan tubuh kita, kecuali diisbatkan dengan ilah, yaitu pada menyatakan dengan suatu pegangan penyaksian yang mutlak bahwa yang wujud pada diri zahir kita ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji rahasia zikir zat, zikir sifat, zikir asma dan zikir af'al. Karena dengan berzikir sajalah maka kekotoran hati dapat disucikan, dan perlu diketahui bahwa tiada jalan lain untuk mengembalikan diri rahasia Allah kepada Zatul Haq, melainkan dengan cara mensucikan hatinya. Kesucian hati dapat diukur berdasarkan tahap kesucian gumpalan darah kotor yang ada di bagian bawah jantung seseorang yang selama ini menyelubungi lampu makrifat. Dengan mendapatkan nur qalbu, maka manusia tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, apakah hakikat daripada zikir? Jawab, sesungguhnya zikir pada pandangan syariat adalah mengingati Allah dengan melafalkan asma Allah, yaitu apa yang ada di bibir sama dengan yang ada di dalam hati. Tetapi adapun penafsiran zikir pada pandangan tasawuf, boleh ditafsirkan bahwa zikir adalah satu seruan kepada semua anggota zahir dengan tujuan untuk membersihkan hati dalam usahanya untuk mengembalikan diri rahasia kepada Tuhan yang punya diri. Soal, apakah zikir yang biasa diamalkan orang-orang hakikat dan makrifat? Jawab, adapun zikir yang biasa diamalkan orang-orang hakikat dan makrifat adalah zikir af'al, zikir asma, zikir sifat, dan zikir zat. Soal, apakah yang dimaksudkan zikir af'al dan bagaimana bunyi zikirnya? Jawab, berawal zikir af'al adalah dengan melafalkan kalimat syahadat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Zikir ini merupakan zikir awal yang biasa diamalkan oleh orang-orang kumpulan syariat. Zikir ini juga sering disebut sebagai zikir nafi dan isbat, di mana si pengamal zikir ini akan menafikan segala hak pada dirinya dan segala af'al pada dirinya dengan mengisbatkan segalanya kepada hak Allah semata. Di samping dia juga menafikan kewujudan dirinya kepada kewujudan Allah semata-mata. Soal, lalu apa itu yang dinamakan zikir asma? Jawab, zikir asma itu adalah dengan cara melafalkan zikir keluar nafas, yaitu Allah. Zikir ini biasanya diamalkan oleh kumpulan tarikat, di mana pengamal-pengamalnya terus-menerus menafikan diri zahirnya dan terus mengisbatkan kepada diri batinnya semata-mata, yaitu Allah. Jika pada zikir syariat, yaitu la ilaha illallah, menyatakan nafi dan isbat dengan melafalkan kalimat la ilaha illallah dengan lidah dan hatinya secara berulang-ulang, artinya dia telah melafalkan kalimat penyaksian la ilaha illallah, tiada yang nyata hanya Allah. Tetapi pada zikir orang tarikat adalah lebih ringkas lagi dengan hanya terus menyatakan Allah saja, yaitu diri batin yang mengandungi diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, bagaimanakah cara melakukan zikir penyaksian diri batin? Jawab, cara melakukan zikir penyaksian diri batin ini adalah dilakukan sambil si pengamalnya menilik diri batinnya.
Di sini dapatlah diterangkan bahwa konsep yang disimpulkan pada zikir asma ini adalah la maujud ilallah. Artinya, tiada yang wujud pada zahir dan batinnya, hanya Allah semata-mata. Soal, apakah maksud zikir sifat? Jawab, zikir sifat itu adalah zikir keluar masuk nafas atau zikir tanafas, yaitu Allahu, di mana lazimnya zikir ini diamalkan oleh kumpulan orang-orang hakikat. Sesungguhnya zikir ini adalah zikir di mana pengamal-pengamalnya telah memahami konsep pada penyaksian diri zahir dan batin, di mana mereka telah mendapat petuah penyaksian diri daripada gurunya yang mursyid lagi makrifat. Jadi, bila seseorang itu berzikir dengan zikir sifat, maka berarti dia menyatakan pada diri zahir dan batinnya tentang dua konsep pegangan yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu Allahu, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, yang akan membawa pengertian tiada yang nyata pada diriku, hanya diri batin, dan Muhammad atau diri zahir adalah penanggung diri rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, lalu yang manakah dikatakan zikir jad? Jawab, adapun zikir jad dengan melafalkan zikir rahasia nufus, yaitu zikir ini juga dinamakan zikir pertemuan makrifat antara Jakar dan Faraj ketika berlangsungnya persetubuhan. Zikir ini adalah zikir nyata menyata di antara pemberi dan penerima, yaitu jad dan sifat yang kamil mulkamil yang makrifat antara satu dengan lainnya. Soal, apakah maksud kamil mulkamil di antara satu dengan yang lainnya? Jawab, adapun yang dimaksud kamil mulkamil di antara satu dengan lain itu adalah satu kesatuan antara diri zahir dan diri batin, ataupun antara hakikat diri Allah dan hakikat Muhammad. Tidak boleh lagi bercerai-berai di antara satu dengan lain pada konsep makrifat. Ringkasnya begini, syariat zikir af'al yaitu la ilaha illallah, tarekat zikir asma yaitu Allah, hakikat zikir sifat yaitu Allahu atau Allah, makrifat zikir jad yaitu Soal, bagaimanakah cara para guru-guru terdahulu apabila mereka mengajarkan muridnya tentang zikir? Jawab, pada peringkat awal bagi orang-orang muftadi atau orang yang baru belajar, mereka biasanya diberi petuah oleh gurunya supaya mengamalkan dan berpegang dahulu dengan hakikat syahadat tauhid. Dan bagi orang-orang mutawasid atau orang-orang pertengahan, biasanya diberi petuah oleh gurunya mengamalkan zikir asma. Sedangkan bagi orang muntahi atau orang yang faham, biasanya mengamalkan zikir sifat dan zikir jad. Adapun zikir la ilaha illallah adalah zikir isbat. Sedangkan yang dikatakan nafi itu adalah dengan kita menafikan diri zahir kita ini tidak mempunyai hak atas sesuatu kecuali nyata hak Allah semata-mata. Contohnya begini, la hayyu, hidupku bukan hidupku. La sami'u, mendengarku bukan mendengarku. La basirun, melihatku bukan melihatku. La qadirun, kuasaku bukanlah kuasaku. La muridun, kehendakku bukanlah kehendakku. La mutakalimun bil haqi ilallah, berkata-kataku bukan berkata-kataku, kecuali semuanya itu hak Allah semata-mata. Berawal la itu adalah
nafi bagi diri Zahir dengan satu pegangan, bahwa tubuh Zahir ini bukan tubuh kita, kecuali diisbatkan dengan ilah, yaitu pada menyatakan dengan suatu pegangan penyaksian yang mutlak, bahwa yang wujud pada diri Zahir kita ini adalah pada yang mengisbatkan kepada ilallah. Jadi bila dikatakan ilallah, berarti kita menyatakan dengan satu penyaksian yang mutlak bahwa diri batin kita itu adalah hanya diri rahasia Allah semata-mata. Pertanyaan, yang manakah sesungguhnya dikatakan zikir asma? Jawab, adapun zikir Allah adalah zikir asma, dan sesungguhnya yang dikatakan zikir asma itu adalah karena nama Allah yang bersifat dan berjat itu nyata meliputi pada seluruh alam shagir dan alam kabir, yaitu pada diri manusia dan alam semesta. Semuanya tiada ruang sedikit pun kecuali sama dengan zat, sifat, asma dan af'al Allah semata-mata, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Oleh karena itu sebagian sufi mengatakan, bila kita melafalkan Allah, maka dengan secara otomatis pada hakikatnya kita menyaksikan bahwa semua yang wujud ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang lain, hanya Allah, yaitu suhudul wahda fil kasrah, pandang yang satu kepada yang banyak. Namun di bagian ini masih membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman, sebab dikhawatirkan nantinya akan banyak mengaku dirinya adalah Tuhan dengan dalil la mawjud ilallah, tiada yang wujud hanya Allah. Insya Allah akan kami jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Adapun zikir Allahu adalah zikir sifat. Zikir ini berkonsepkan suhudul kasrah fil wahadah, pandang yang banyak kepada yang satu, yaitu dengan memahami apa saja yang ada, apa juga yang berlaku, dan apa juga yang terjadi adalah daripada sumber yang satu, yaitu Allah Ta'ala jua, yang meliputi pada zat, sifat, asma, dan af'al. Di sini bila dilafalkan Allahu, maka berarti hilangnya segala yang zahir dan nyatalah segala yang batinnya, itu Allah Ta'ala jua. Adapun zikir adalah zikir jad atau dinamakan juga zikir makrifat. Zikir ini berkonsepkan kepada suhudul wahda fil wahda, pandanglah pada yang satu di dalam yang satu. Soal, apakah maksud pandanglah pada yang satu di dalam yang satu? Jawab, sesungguhnya maksud pandanglah pada yang satu di dalam yang satu adalah dengan cara berkonsepkan penyaksian yang satu dari yang satu, yaitu semuanya daripada Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Zat itu daripada zat yang satu, sifat itu daripada sifat yang satu, asma itu daripada asma yang satu, dan af'al itu di dalam af'al yang satu. Sesungguhnya semua yang wujud dan yang zahir adalah daripada yang satu, dan sebenarnya memang satu, dan tidak disekutukan dengan yang lain daripada yang satu. Bahwasannya Allah menjahirkan sifatnya untuk menyatakan zatnya, dan menjahirkan af'alnya untuk menguji sifatnya, dan menjahirkan asmanya semata-mata untuk menyatakan sifat, af'alnya, dan zatnya. Tidak ada sebab lain Allah Ta'ala menjahirkan segala-galanya, melainkan untuk dirinya semata-mata. Soal, apakah zikir af'al, zikir asma, zikir sifat,
dan zikir jad itu berbeda? Jawab, sebenarnya tidak ada perbedaannya, namun hanyalah sebuah proses saja, yaitu berpindahnya zikir yang satu kepada zikir yang lain ketika kita berzikir. Itu menunjukkan bahwa terjadinya peralihan atau tenggelamnya zikir yang satu, muncul zikir yang baru. Ketahuilah, 4 zikir yang sudah aku sebutkan ini semuanya tidak ada perbedaannya, melainkan hanyalah sebuah proses perpindahan dari zikir yang satu dan masuk ke dalam zikir berikutnya, atau terjadinya peralihan atau tenggelamnya zikir yang satu, muncul zikir yang baru. Jadi semua zikir af'al, asma, zikir sifat, dan zikir jad hakikatnya adalah satu jua.